kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan pimpin setiap umat-Mu di tempat ini. Supaya kami sungguh-sungguh terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan beri hamba-Mu bahasa yang sederhana Tuhan. Supaya kami belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu menuntun setiap hidup kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak muda yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sebelum saudara duduk, coba beri salam satu sama lain dan katakan hari ini luar biasa karena saudara hadir di tempat ini. Amin. Terima kasih tim Praise and Worship yang luar biasa. Saudara, mari kita belajar untuk fokuskan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat satu firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 17 dan 18. Mazmur 119 ayat 17-18, silakan. Mazmur 119 ayat yang ke-17. Lakukanlah kebijakan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Amin. Saudaraku, ada satu pernyataan daripada Raja Daud yang kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, sebetulnya ini menyingkapkan satu perkara yang sangat berarti buat kita. Saya berharap dulu waktu saya masih muda, saya belajar mengerti kebenaran ini. Saudaraku, tapi ini belum terlambat buat semua kita, ya. Terutama buat anak-anak muda atau buat kita yang masih punya masa depan. Belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini. Daud berdoa seperti ini kepada Tuhan. Dia katakan gini, lakukan kebajikan kepada hamba-Mu ini supaya aku hidup. Tapi Daud nggak berhenti sampai di situ. Kemudian dia berkata gini, singkapkan mataku supaya aku melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Jadi dua perkara yang Daud katakan. Lakukan kebajikan kepada hidupku. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Juga singkapkan mataku supaya aku melihat keajaiban-keajaiban itu. Nah, saudaraku, ini yang bisa terjadi dari kita. Seringkali orang menemukan kebaikan Tuhan atau sesuatu yang berharga, tetapi matanya tidak melihat. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bahwa seringkali dalam hidup kita sekalipun yang sederhana, kita melihat yang namanya the obvious, sesuatu yang sangat nyata di depan kasat mata, tetapi kita nggak melihat. Nah, saya akan beri dua contoh. Ini kisah nyata. Dari dua contoh ini, saya berharap saudara bisa terbuka pikiranmu bahwa seringkali di dalam hidup kita ada sesuatu yang besar terjadi, ada sesuatu yang sangat nyata terjadi, tapi kita nggak ngeh bahwa itu terjadi di depan kita. Ada satu kota di Texas di perbatasan daripada Amerika dengan Mexico City, namanya Brownsville. Tahun 1957, selama beberapa tahun, baru tahun 1957 disingkapkan apa yang terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang penjaga, polisi penjaga custom, penjaga pintu perbatasan antara Amerika dengan Meksiko yang bernama Johnny. Dia tugasnya setiap hari menjaga keluar masuknya traffic yang berjalan dari Mexico City ke Brownsville, terus kemudian ke seluruh Amerika ataupun dari Brownsville ke Meksiko. Saudaraku, Johnny melihat ada satu pribadi yang sangat mencurigakan. Namanya Pancho Villa. Pancho Villa itu bolak-balik melewati jalur itu. Dan Johnny melihat ini pasti penyelundup. Tapi Johnny bingung apa yang dia selundupi. Karena dia selalu bawa pickup truck yang bekas gitu ya. Satu kali di stop pickup trucknya itu, mobil pickupnya itu di stop oleh Johnny. Dia katakan, Pancho Villa, coba keluar dari mobil. Saya mau diperiksa seluruh pickup truck itu. Diperiksa hati-hati, nggak ditemukan apa-apa. Kemudian disuruh dia berjalan lagi. Beberapa hari kemudian Pancho Villa lewat lagi, di stop lagi oleh Johnny.
diperiksa lebih menyeluruh lagi. Karena berkali-kali diperiksa dan tidak ditemukan apa-apa. Johnny lama-lama putus asa. Dia pikir saya juga bingung apa yang terjadi. Dan dibiarkan, lama-lama dibiarkan bolak-balik tanpa diperiksa. Cuma angkat tangan, Hermano Panchovia. Dia lewat gitu ya. Dan setelah berkali-kali berjalan seperti itu, tahun 1957 Johnny akan pensiun. Dan itu adalah hari terakhir dia bekerja. Dia lihat Panchovia lewat. Di stop Panchovia. Dia katakan, Panchovia, coba turun sebentar. Kita bicara-bicara. Hari ini, kata Johnny, adalah hari terakhir saya bekerja sebagai penjaga pintu daripada custom yang memisahkan Amerika dengan Meksiko. Bertahun-tahun saya perhatikan kamu lalu lalang di sini. Saya percaya kamu sedang menyelundupkan sesuatu. Saya nggak menemukan apa yang kamu selundupkan. Panchovia, saya berjanji, saya nggak akan bongkar dan saya nggak akan mempermasalahkan. Ini hari terakhir saya anyway. Tapi saya minta satu hal, dia katakan. Coba kamu ceritakan, apa yang kamu selundupkan, di mana kamu selundupkan. Panchovia dengan senyum, dia berkata gini. Satu kata, pickup truck. Ternyata selama ini yang diselundupkan oleh Panchovia adalah mobil-mobil bekas. Keluar masuk Amerika dan Meksiko tanpa diperiksa, tanpa bayar custom. Saudara tahu, kalau di Amerika, kalau saudara mengendarai mobil, yang diperiksa hanya sekedar SIM. Saudara punya SIM atau enggak? Tapi surat-surat mobil, jarang sekali, hampir enggak pernah. Saya sekian lama, tidak pernah sekalipun mereka memeriksa yang namanya surat mobil. Johnny baru sadar, selama ini di depan mata dia, yang dia lihat itulah yang diselundupi oleh Panchovia. Tapi dia nggak pernah tahu. Dan bertahun-tahun itu lewat. Saya ingin kasih tahu cerita yang kedua. Namanya adalah Ali Hafed. Ali Hafed tinggal di selatan daripada India yang berbatasan dengan beberapa negara di Afrika. Ali Hafed memiliki satu ladang yang begitu luas. Dia bekerja sebagai petani. Dia sudah mendapatkan warisan ladang itu dari orang tuanya. Tiap-tiap hari Ali Hafed bekerja membajak perkebunannya untuk bercocok tanam. Satu kali Ali Hafed mendengar bahwa di selatan sana, di Afrika, ada tambang-tambang berlian. Dan orang sedang berjuang untuk menemukan berlian-berlian terindah. Apa yang didengar oleh Ali Hafed itu menjadi satu pola pikir di dalam benaknya. Berminggu-minggu Ali Hafed tidak bisa tinggal tenang. Dia memikirkan betapa luar biasanya kalau saja saya berhasil menemukan tambang berlian ini. Terus direnungkan, semakin direnungkan, tekadnya semakin bulat. Ketika tekadnya mudah menjadi bulat, Ali Hafed menjual seluruh ladangnya. Dan dia pergi ke Afrika untuk mencari ladang atau tambang diamond ini. Saudaraku, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lama-kelamaan. Hasil uang yang dari penjualan ladang itu pun mulai habis. Dan Ali Hafed tidak pernah menemukan tambang berlian. Setelah sekian lama, semangatnya semakin pudar. Dan Ali Hafed menjadi putus asa. Lalu Ali Hafed mulai betul-betul menyerah segala-galanya. Dan akhirnya dia bunuh diri, menggantung dirinya. Dalam keadaan miskin, hancur, putus asa. Sekarang gak punya apa-apa, dia bunuh diri. Saudaraku, ini kisah nyata. Dan orang yang membeli ladang Ali Hafed, satu kali sedang membajak sawahnya, membajak ladangnya. Mata bajaknya menyentuh kepada batu-batuan. Digali, kemudian dia lihat ini batu-batu apa. Dicuci. Ada satu batu yang seperti gemerlapan. Dipakai sebagai kancing bajunya. Berhari-hari dia membajak sawahnya dengan kancing baju yang terbuat dari batu yang dia temukan di ladangnya. Seorang teman datang dari jauh. Dan dia katakan, coba saya lihat itu kancing. Dilihat, terus dia tanya begini. Kamu tahu ini apa? Nggak tahu, saya temukan di ladang banyak yang kayak begitu. Ini adalah berlian terbesar yang pernah saya lihat.
Saudaraku, kemudian singkat cerita, dilakukan penelitian. Sampai hari ini, Golconda Diamond Mining adalah mining diamond terbesar dan terbaik di dunia. Bahkan mahkota daripada King Charles, Ratu Elizabeth yang dahulu, itu dibuat dari batu-batu permata yang ditemukan di Golconda Diamond Mining. Ali Hafed selama puluhan tahun nggak pernah sadar bahwa dia sedang menginjak-injak, memacul di ladang berlian yang begitu luar biasanya. Dan dia jual. Lalu mencoba mencari sesuatu di Afrika. Sampai dia putus asa dan membunuh dirinya. Orang lain yang membelinya ternyata menemukan satu diamond mining persis di tanah itu. Saya bayangkan, mungkin bertahun-tahun Ali Hafed memacul ladangnya dan dia menemukan batu-batu bongkahan. Dia nggak tahu itu berlian, dibuang atau disingkirkan. Saudaraku, tanpa dia sadari, ternyata sesuatu yang paling bernilai itu ada di bawah kakinya sendiri. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk memikirkan anak-anak muda. Seringkali kita membayangkan, kita mengidam-idamkan, kita fokus kepada sesuatu yang ada di luar sana, yang ada di depan hidup kita dan sebagainya. Tanpa kita sadar bahwa ternyata yang paling berharga bukan di luar sana, tetapi ada di dalam di sini. Ali Hafed nggak pernah tahu bahwa yang berharga dalam hidupnya itu diinjak-injak tiap-tiap hari. Saudaraku, saya mencoba merenungkan apa kesalahan daripada Ali Hafed. Ini hanya pandangan saya sendiri. Ali Hafed mempunyai satu cita-cita untuk menemukan diamond mining. Tetapi Ali Hafed tidak pernah menghabiskan waktu untuk memeriksa, untuk belajar, untuk menekuni dan memahami bentuk diamond itu seperti apa. Saudaraku, kalau mungkin saudara di sini saya katakan, saudara membayangkan diamond itu seperti satu batu cemerlang yang menyala-nyala. Tetapi itu bukan diamond yang dihasilkan dari tanah. Diamond yang dihasilkan dari tanah itu seperti batu kotor, berantakan, bentuknya tidak karuan, tidak bisa menyala. Karena apa? Karena belum dipotong, belum diasah, belum dibersihkan, belum digosok. Diamond yang dipakai di cincin-cincin atau di mahkota seorang raja-raja, itu hasil daripada pemolesan diamond setelah diproses sedemikian rupa. Tetapi diamond yang sesungguhnya yang dihasilkan oleh tanah, itu bentuknya tidak baik. Bentuknya mungkin orang nggak banyak sadar. Ali Hafed tidak pernah belajar menekuni seperti apa bentuk diamond yang sebenarnya. Dia sudah membayangkan, wah hasilnya akan begini. Saudaraku, saya ingin sampaikan, berapa banyak anak-anak muda, semua kita kalau ditanya siapa yang mau berhasil, siapa yang mau jadi begini, siapa yang mau jadi gitu, semua kita mau. Termasuk seperti saya, pada waktu kita masih muda, saya masih muda, saya membayangkan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tetapi berapa banyak saudara berani meluangkan waktu untuk menyusun, menata hidupmu, supaya satu kali engkau bisa mencapai hasil yang seperti itu. Kita berjuang total, kita sungguh-sungguh memusatkan perhatian kita kepada ujungnya akan seperti ini. Dan satu kali, banyak orang akan putus asa di tengah jalan. Kenapa? Karena apa yang dia harapkan, apa yang diidam-idamkan, dimimpikan, ternyata tidak pernah terjadi. Karena mereka tidak mau belajar untuk menata bahwa keberhasilan ke sana nanti itu perlu satu demi satu step yang harus dilalui. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini. Daud berkata gini, perlihatkanlah, lakukanlah kebajikan bagi hambamu ini. Tetapi bukan hanya itu, singkapkan mataku, supaya mataku melihat dan memahami Taurat-Tauratmu. Jadi bukan hanya dia berdoa supaya Tuhan berlaku bajik kepada dia, tetapi supaya matanya disingkapkan dan dia bisa melihat kebajikan Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin kisah-kisah itu saudara berpikir itu seperti setengah story gitu ya. Berapa banyak kita menemukan dalam hari-hari ini hal-hal yang sangat obvious di depan mata kita. Itu pun kita nggak sadar. Satu contoh, ini advertisement di Amerika. Coba gambar yang pertama kasih lihat. Saudaraku, advertisement ini
yang berkata, do not touch hot surface. Jangan disentuh permukaan yang panas. Sudah tahu, ini adalah advertisement yang ditempelkan kepada gosokan, setrikaan. Kalau saudara beli setrikaan, beberapa tahun yang lalu karena terjadi berkali-kali, maka pemerintah memaksa bahwa semua produser harus menempatkan satu advertisement seperti ini di permukaan daripada setrikaan, supaya mereka sadar. Saudaraku, coba saudara bayangkan betapa bodohnya manusia. Masa beli setrikaan harus dikasih tahu, jangan disentuh, ini permukaannya kalau ini sedang panas. Nggak usah dikasih tahu pun kita bisa ngerti. Betul saudara? Harusnya manusia berpikir gitu. Tapi ini kejadian. Dan ini dipaksakan untuk dibuat mengerti. Karena banyak manusia ternyata yang nggak mengerti. Coba lihat advertisement yang kedua. Saudara di sini ada yang masih merokok. Saudara lihat, advertisement ini, itu saudara lihat tiap-tiap hari. Di dalam bungkus rokok, semuanya harus menyertakan gambar atau tulisan yang mengerikan. Dan ini sebetulnya udah dimengerti. Kita tahu betul bahwa bahayanya seperti ini. Tetapi manusia perlu diingatkan kembali. Dan sekalipun diingatkan, saudara tahu, satu industri yang tidak bisa digoyangkan, tidak bisa bergejolak dengan inflasi, dengan keadaan ekonomi dunia adalah industri rokok. Apapun keadaan ekonomi, penjualan rokok tetap baik, tetap stabil, bahkan terus meningkat. Orang punya nggak punya duit, tapi untuk ini mereka akan paksakan untuk beli. Padahal mereka tahu ada resikonya. Dan saudaraku, nggak sedikit anak-anak Tuhan pun melakukan hal ini. Kenapa? Karena matanya tidak disingkapkan. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat. Kalau hal-hal ini berbahaya, sekarang ada yang lebih berbahaya lagi. Sebab kalau saudara tidak mengerti betul-betul kebenaran ini, satu kali saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat baik, tetapi justru hal yang paling berharga kita abaikan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk perlahan-lahan memperhatikan satu firman Tuhan ini. Coba lihat Yesaya 54 ayat yang kedua. Yesaya 54 ayat yang kedua. Yesaya 54 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Judul perikop perjanjian damai dengan Sion. Ayat yang kedua, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Pangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Amin. Saya tahu mungkin banyak saudara sudah mendengar ayat firman Tuhan ini. Dan hampir setiap kali saya mendengar penafsiran dari ayat ini. Penafsirannya dititik beratkan kepada sesuatu yang sangat menyesatkan. Saya ingin sampaikan. Ada 4 hal yang Tuhan katakan melalui Yesaya. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda-tendamu. Panjangkanlah tali-talinya. Dan pasang kokoh-kokoh patok-patokmu. Ada 4 hal yang Tuhan katakan. Bentangkan tempat kemahmu, lapangkan tenda-tendamu, panjangkan tali-talinya, dan pasang kokoh-kokoh patok-patokmu. Saya ingin sampaikan, berapa banyak kita fokus kepada 3 hal yang pertama. Kita harus mengembang ke kanan, ke kiri. Bentangkan tempat kemahmu, lapangkan tenda-tendamu, panjangkan tali-talinya. Saudaraku, ini interpretasi yang sedikit ngawur. Semua fokusnya adalah kepada hal-hal itu. Padahal yang keempat, yang terakhir, itulah kuncinya. Pasanglah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sekalipun tempat kemahmu dibentangkan, sekalipun tenda-tendamu dibentangkan sedemikian luasnya, sekalipun tali-talinya dipanjangkan, tetapi kalau patok-patokmu tidak kokoh, maka sebentar lagi kehancuran akan terjadi. Saudaraku, ini yang seharusnya diperhatikan oleh anak-anak muda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua ingin melihat dan berjuang untuk sesuatu yang terlihat, yang luar biasa. Tempatnya
diperlebar, bentangan tenda-tendanya diperluas, tali-talinya dipanjangkan, tetapi patoknya tidak pernah ditanam secara kokoh. Itulah sebabnya banyak anak-anak Tuhan pada satu ketika akan menjadi goyah. Saudaraku, saya ingin dasarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pernyataan. Semua kita, tidak terkecuali siapapun, termasuk saya, semua kita satu kali akan mendapatkan yang namanya kairos Tuhan. Ya, saya ingin sampaikan sekali lagi. Semua kita akan menemukan kairos Tuhan dalam hidup kita. Di mana Tuhan akan berkati saudara, di mana Tuhan akan angkat saudara luar biasa. Tuhan akan berikan terobosan dalam hidupmu. Semua kita akan mengalami hal itu. Tetapi tidak semua kita akan siap pada waktu kairos Tuhan datang. Sekali lagi saya ingin sampaikan, semua kita akan mengalami. Mungkin saudara sudah mengalami, atau sedang mengalami, atau nanti satu kali akan mengalami. Terutama anak-anak muda. Perhatikan benar-benar. Sebab saya berharap pada waktu saya muda, saya belajar kebenaran ini. Semua kita akan mengalami kebajikan Tuhan someday. Entah itu hari ini, besok, lusa, tahun depan, atau satu kali nanti. Tapi kebajikan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidupmu. Dan ada yang begitu luar biasanya. Tetapi tidak semua kita siap ketika kebajikan Tuhan itu terjadi. Akibatnya kebajikan Tuhan itu menjadi sia-sia. Daud berdoa, lakukanlah kebajikan kepada hambamu ini. Tetapi jangan hanya itu, singkapkan mataku supaya aku melihat keajaiban daripada Taurat-Tauratmu. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memahami. Berdoa supaya Tuhan singkapkan matamu. Ketika kebajikan Tuhan itu terjadi, saudara dalam keadaan prepared. Saudara dalam keadaan siap dan bisa diterbangkan dengan rencana Tuhan. Saudaraku, kalau saudara adalah pernah bermain selancar angin, ya, saudara akan menunggu gelombang. Begitu gelombang itu besar, saudara harus dalam keadaan siap untuk diangkat oleh ombak, diterbangkan oleh ombak. Saudaraku, kebajikan Tuhan akan datang pada satu ketika. Yang menentukan adalah Tuhan sendiri dalam hidup saudara dan saya masing-masing. Tetapi ketika kebajikan Tuhan itu terjadi, tidak semua orang dalam keadaan siap. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan, tugas saya adalah memberi tahu kebenaran ini supaya semua kita betul-betul dalam keadaan siap ketika kebajikan Tuhan itu terjadi. Supaya matamu betul-betul disingkapkan. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Coba lihat, 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Saudara lihat, coba sekali lagi dibacakan pelan-pelan, Jojo. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, Saudara lihat, supaya perhatikan. Harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat. Jadi bejananya itu bukan hartanya, tetapi hartanya sendiri ada di dalam bejana tanah liat. Kemudian, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Belajar fokus dan mengerti the most precious jewel, permata yang paling berharga yang ada di dalam hidup saudara masing-masing. Selama ini kita akan berpikir atau banyak orang salah berjuang. Mereka berpikir bahwa yang berharga adalah bejana tanah liatnya. Tetapi firman Tuhan katakan yang berharga adalah harta yang ada di dalam tanah liat, di dalam bejana tanah liat. Siapa itu bejana tanah liat? Bukankah itu melukiskan kita, tubuh kita, hidup kita? Kita dibuat seperti bejana tanah liat oleh seorang penjunan. Pada waktu manusia pertama dibangun, Tuhan harus mengotori tangannya untuk membentuk manusia dari tanah liat. Padahal daging manusia dengan daging binatang, kalau udah mati dua-duanya sama persis menjadi karbon. Kenapa harus Tuhan mengotori tangannya untuk membentuk manusia? Untuk menunjukkan bahwa bejana tanah liat ini adalah manusia.
Tapi bukan ini yang berharga. Yang berharga adalah permata yang ada di dalamnya. Ini yang disebut manusia batiniah, inner man, inner woman. Ini manusia yang di dalam. Itulah harta yang berharga. Bejana tanah liat ini hanya casingnya, hanya pembungkusnya. Nah, seringkali kita fokus kepada sesuatu yang keliru, sehingga ketika sesuatu yang besar terjadi, justru bejana harta yang terbaik ini kita abaikan. Saudaraku, saya ingin cerita satu kesaksian dari seorang teman. Dulunya saya berpikir dia itu orang Jepang. Tapi wajahnya seperti orang Indonesia. Nama belakangnya nama Jepang. Nama depannya nama Indonesia. Saudaraku, ini teman udah lama saya kenal. Orangnya agak sedikit pendiam. Satu kali dia bercerita begini. Pada waktu dia anak-anak, usia 5-6 tahun. Tiap-tiap hari dia menerima teror karena papahnya adalah seorang pemabuk, seorang pejudi. Tiap-tiap hari, minggu demi minggu, ada saja barang di rumah yang terpaksa dijual untuk bayar hutang. Ini dijual, itu dijual. Lama-kelamaan, semua barang dalam rumah habis. Bahkan rumah pun sudah digadaikan, habis total. Baju-baju yang sampai diobral, baju-baju orang tua, baju anak-anak. Gak punya mainan, gak punya apa-apa. Miskin total. Anak itu pada waktu itu belum banyak mengerti, tapi dia mulai melihat ada yang gak benar. Kalau malam terus papahnya pulang dalam keadaan mabuk, dalam keadaan habis kalah berjudi. Marah-marah dan sebagainya. Gak lama kemudian ada orang datang, dobrak-dobrak pintu. Satu kali, dosa yang terus dipelihara, bau busuknya akan menjadi nyata. Satu malam beberapa orang datang ke rumah, mendobrak pintu rumah. Anak-anak dan mamah diikat dengan tali. Papahnya digebukin sampai mati. Di depan mata istrinya dan anak-anaknya. Papahnya dalam keadaan sekarat, digebukin. Setelah selesai mati, para pemukul ini berkata gini, kalau salah satu dari kalian bicara kepada polisi, maka kalian akan mengalami hal yang sama seperti papah atau suami kamu. Gak ada yang berani bicara sampai berpuluh-puluh tahun. Keluarga berantakan total. 2-3 anak ini kocar kacir. Salah satu teman saya ini diambil oleh saudaranya, dibawa ke Jepang. Tantenya menikah dengan orang Jepang. Dan dia diadopsi oleh tantenya. Itulah sebabnya dia mendapatkan nama belakang, nama Jepang. Pada waktu itu dia masih berumur sekitar 10-11 tahun. Tapi hatinya terluka, jiwanya mulai goncang. Bagaimana orang seperti ini bisa dipulihkan? Di depan matanya sendiri dia melihat papahnya dipukuli sampai habis babak belur dan mati. Hanya karena uang. Tantenya dengan suaminya nggak tahu bagaimana harus memulihkan jiwa yang goncang ini. Satu kali anak ini dibawa ke satu tempat di pegunungan. Di kaki gunung ada beberapa pedagang-pedagang yang berjualan ini, itu dan sebagainya. Ada seorang pedagang yang berjualan burung di dalam sangkar. Burung-burung kecil, ya mungkin seperti burung-burung kenari, burung gelatik gitu ya, burung-burung kecil. Satu burung ditaruh di dalam sangkar kecil dari bambu. Indah sangkarnya. Lalu anak ini mendekati pedagang burung ini. Dan dia bertanya, berapa satu ekor burung? Disebut angkanya, sekian yen. Dia lihat uangnya, dia punya uang itu. Dia beli. Mungkin dia berpikir burung ini begitu cantik. Mungkin akan bisa menghibur kesendiriannya, kesusahan hatinya. Orang tua angkatnya juga setuju, dia beli. Ketika dia beli, dia bawa burung ini. Begitu dia melangkah beberapa langkah, pedagang burungnya berkata gini, jangan lupa, nanti kembalikan sarangnya ke saya. Anak itu bingung. Saudaraku, dia baru pertama kali di Jepang. Dikatakan nanti sarangnya suruh dibalikin. Dia berpikir, lalu saya beli burung ini buat apa? Apakah dia berpikir bahwa saya beli burung ini untuk digoreng, dimakan? Atau untuk apa? Kalau saya bawa pulang, saya juga nggak punya sangkar di rumah.
pedagang burung ini mengerti anak ini sedang bingung. Lalu dipanggil, sini. Dia katakan begini. Nah, saudaraku perhatikan, karena pelajaran ini begitu berharganya buat dia, dan itu sangat membekas di hati saya. Dia katakan begini, burung tidak diciptakan untuk berada di dalam sangkar. Pedagangnya hanya berkata begitu, burung tidak diciptakan untuk berada di dalam sangkar. Lalu tantenya berkata gini, maksudnya orang-orang di sini, anak-anak membeli burung ini. Lalu dia naik ke atas gunung, ke atas puncak gunung. Di atas puncak gunung, sangkar itu dibuka dan burung itu terbang. Dan anak-anak itu belajar sesuatu. Anak ini nggak mengerti apa yang dikatakan. Tetapi dalam kebingungannya, dia ikuti perkataan tantenya dan perkataan tukang burung. Dia naik ke atas puncak. Di puncak gunung sepi, cuma dia dan burung itu. Dia berpikir, ya udahlah, hanya beberapa yen. Mungkin seperti saya melepaskan hoki, gitu ya, melepaskan good luck supaya keberuntungan itu datang buat saya. Dibuka sangkar burung itu. Coba siapa? Kamu coba sini. Kristian ya. Ketika sangkar burung itu dibuka, anggapan ini sangkar burung. Di sini pintunya dibuka. Setelah dibuka, burung ini nggak terbang. Ditepak-tepak begini. Burung itu terbang nangkring di pintunya. Kemudian baru terbang. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Anak itu pulang. Dan semalam-malaman, sepanjang minggu, dia memikirkan apa yang baru terjadi dengan dirinya. Dia mulai mencoba membayangkan apa yang dipikirkan, apa yang ada di benak burung yang kecil itu. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Ada kalanya saudara dan saya akan mengalami yang namanya gini, patting on the back, ditepuk-tepuk. Dan supaya saudara menemukan pintu yang akan membawa saudara keluar ke alam bebas. Pintu yang akan membawa saudara menemukan untuk apa saudara diciptakan. Tadi pedagang burung berkata gini, burung diciptakan bukan sekedar untuk berada dalam sarang. Tapi dia nggak teruskan jawabannya. Nah, hari ini jawabannya. Burung diciptakan untuk bebas dan menemukan tujuan Tuhan. Firman Tuhan katakan, you are created for His glory. Kita diciptakan untuk kemuliaan Dia. Saudara nggak mengerti apa kemuliaan Dia. Bagi saya pun berat untuk memahami. Apa artinya saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan? Thank you Chris. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, apakah supaya dinikmati oleh Tuhan? Supaya dipandang oleh Tuhan? Dielu-elukan oleh Tuhan? Atau supaya menghasilkan sesuatu bagi Tuhan? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Saudara diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya saudara menemukan tujuan Tuhan. Bukan cuma sekedar supaya saudara dinikmati oleh Tuhan. Saya punya anak. Saya sekolahkan anak saya. Ada waktunya sebagai papa. Saya kepingin lebih banyak waktu dengan anak-anak. Tetapi semakin hari semakin saya sadar. Saya sekolahkan, saya kuliahkan anak saya. Saya dorong supaya mereka maju. Bukan supaya saya nikmati bagi diri saya sendiri. Tetapi supaya dia menemukan tujuan hidupnya. Saudaraku, anak ini baru sadar bahwa ternyata seperti burung. Dia diciptakan bukan sekedar untuk berada dalam sangkar. Tetapi terkadang pemiliknya harus menepuk-nepuk sesuatu. Ketika tepukan-tepukan itu terjadi, goncangan itu terjadi, burung itu akan terbang dengan panik sampai dia menemukan pintu. Kemudian dia akan terbang. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan kebenaran firman. Nah, ini saya baru masuk khotbah ini. Tadi belum khotbah. Sekarang kita lihat, ya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu bangsa, satu suku bangsa. Coba lihat. Hakim-Hakim 8. Hakim-Hakim 8, perhatikan ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hakim-Hakim 8, ayat yang pertama sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka,
Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abizer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Amin. Saudaraku, saudara perhatikan benar-benar, karena ini saya harus berikan latar belakangnya. Ada 12 suku di Israel. Pada waktu matinya Yusuf, kematian Yusuf membuat dua suku yang lahir dari anak-anaknya, yaitu suku Efraim dan suku Manasye. Dua suku ini menjadi suku-suku Israel. Ya. Kemudian pada waktu itu, sebelum masuk era raja-raja, ada yang namanya era hakim-hakim. Pada waktu Gideon memerintah sebagai hakim, sebagai pemimpin Israel, ada satu peperangan melawan bangsa Midian. Nah, saudaraku, Gideon sebagai pemimpin bangsa itu mengatakan kepada suku Efraim, kamu pergi ke sana, kamu bertempur, kamu cegat musuh. Dan mereka berhasil menangkap dua raja-raja daripada Midian. Tapi kemudian peperangan terhadap rakyat Midian terjadi di tempat ini. Ketika peperangan terjadi begitu gemuruhnya, Gideon berhasil mengalahkan orang-orang Midian. Saudara masih ingat? Tuhan katakan, oh terlalu banyak, 30.000, 10.000, sampai 300 orang. Dan itu membuat orang-orang di bawah pemerintahan Gideon itu dielu-elukan, dibanggakan. Wah, disorak-sorai karena ini menjadi bintang, menjadi pahlawan. Saudara mengerti ya latar belakang ini. Nah, pada waktu itu, pada waktu Gideon berhasil mengalahkan orang-orang Midian, suku Efraim datang kepada Gideon. Apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu perang? Nggak ajak-ajak saya. Kenapa saya nggak dilibatkan? Kenapa saya tidak diikut sertakan? Gitu ya. Ini orang-orang Efraim. Gideon menepuk-nepuk suku Efraim di pundaknya. Oh, enggak begitu. Kamu kan hebat, kamu kan ngalahkan dua raja, kamu menangkap dua raja. Apa yang kamu lakukan, kami enggak mampu melakukan itu. Ini Gideon, pemimpin seluruh Israel, menepuk-nepuk pundak suku Efraim. Saudara mengerti maksudnya ini? Seorang papa menepuk-nepuk pundak anaknya yang marah-marah. Kenapa papa begini? Kenapa papa begitu? Dan sebagainya. Ditepuk, oh enggak begitu nak. Kamu itu hebat, kamu itu bagus, kamu itu begini. Ditepuk-tepuk, dibanggakan, didukung, didorong. Nah, anak itu bertumbuh menjadi anak. Ada satu dari dua kemungkinan. Anak yang ditepuk-tepuk begini. Yang satu kemungkinan, dia sadar, oh ternyata memang pada waktu itu nggak memungkinkan saya dilibatkan. Atau saya belajar sesuatu. Toh papa tidak mengambil kepentingan untuk dirinya sendiri. The glory of God itu bukan sekedar untuk dinikmati oleh Tuhan sendiri. Tetapi supaya saya menemukan tujuan lain. Oh, saya harus berjuang, saya harus begini, begitu dan sebagainya. Atau ada anak yang menjadi spoil. Yang menjadi manja. Oh, dulu saya marah-marah, papa tepuk-tepuk. Oh enggak nak, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa deh. Ayo kamu juga dapat bintang gitu ya. Ditepuk-tepuk oleh papahnya. Dia mulai bangga dan dia menjadi spoiled children. Anak yang manja, yang rusak tingkah lakunya. Saudara mau tahu apa yang terjadi dengan suku Efraim? Itu pada zaman Gideon. Kalau kita mundur ke belakang. Kemudian ada satu hakim lain di Hakim-Hakim 12. Di Hakim-Hakim 12, masa Gideon sudah berlalu. Tetapi orang-orang tua yang ada di suku Efraim, dari mulut ke mulut, mengajar anak-anaknya seperti yang mereka belajar pada waktu zaman Gideon. Sekarang suku Efraim yang sama, mulai menjadi besar. Di dalam suku Efraim ada yang namanya Bani Gilead. Ya. Bani Gilead adalah kampung kecil di dalam suku Efraim. Ya. Pada zaman Yefta, sesuatu terjadi. Lihat, Hakim-Hakim 12. Ayat yang pertama, dikerahkanlah orang Efraim lalu mereka bergerak ke Safon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami
untuk maju bersama-sama dengan kau. Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama dengan kamu. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini engkau mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead. Lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Saudaraku, nah saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan memahami kebenaran ini. Suku Efraim yang pada zaman Gideon lalu ditepuk-tepuk pundaknya. Oh enggak apa-apa nak, enggak apa-apa, itu bagus, kamu itu hebat, kamu punya masa depan dan sebagainya. Tujuannya seperti burung supaya dia menemukan pintu sangkar. Dan dia bisa terbang menemukan tujuan hidupnya. Tapi enggak semua orang seperti itu. Ditepuk-tepuk, malah menjadi ngelunjak, saudaraku. Malah menjadi bebal. Sekarang kemudian pada zaman Yefta, suku Efraim berpikir, dulu pada zaman Gideon, kami komplain, kami marah-marah, kami menuntut hak, dan kami ditepuk-tepuk. Kami dapat wibawa, kami dapat nama baik, kami juga dapat berkat. Sekarang pada zaman Yefta, aku akan nuntut yang sama, aku akan berteriak-teriak, minta hakku. Saudara tahu apa yang terjadi? Yefta acungkan tangannya. Waktu aku perlu bantuanmu, aku panggil kalian, kalian gak mau datang. Sekarang kalian mau marah-marah. Lalu bangkitlah satu kaum kecil, satu bani yang namanya Bani Gilead. Dari tengah-tengah suku Efraim. Mereka menjungkir balikan satu suku, yaitu suku Efraim. Dipermalukan, dihancurkan. Ketika harusnya, waktunya suku Efraim diangkat tinggi. Dipermuliakan ketika Israel mengalahkan bangsa Amon. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk mengaplikasikan dalam diri kita masing-masing. Saudara yang sudah mengalami kegagalan, that's okay. Tapi learn from it, belajar dari situ. Kalau saudara nggak belajar, saudara tetap bebal seperti itu, terus mengulangi. Satu kali, Kairos Tuhan datang, kesempatan untuk suku Efraim diangkat tinggi. Untuk naik dan dipermuliakan karena sekarang Israel mengalahkan bangsa Amon. Tapi justru itulah kehancuran bagi suku Efraim. Coba saudara bayangkan. Saya temukan sebagai hamba Tuhan dan sebagai pengusaha. Ada begitu banyak orang-orang hebat. Sungguh-sungguh kalau saudara bicara sama saya pribadi, saya akan sebut 1-2 nama. Orang-orang hebat. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Kesempatan demi kesempatan itu terjadi. Tetapi dia nggak pernah belajar. Karena fokusnya, supaya saya makin makmur, supaya saya semakin begini, semakin begitu dan sebagainya. Ketika karakternya nggak berubah, karakternya nggak bertumbuh. Pada waktu Kairos Tuhan terjadi, justru Kairos Tuhan itu memakan habis mereka. Saudaraku, saya ingin sampaikan, fokuskan pandangan matamu. Pasang dalam-dalam patok-patokmu. Sebelum engkau membentangkan kemah tempat tinggalmu. Sebelum engkau membentangkan tenda-tendamu. Memanjangkan tali-talinya. Pasang patok-patokmu dalam-dalam. Supaya engkau kokoh. Supaya engkau mempunyai fondasi yang benar. Punya karakter yang benar. Sebab semua kita akan diberkati Tuhan satu kali. Entah hari ini, entah besok, tahun depan, 10 tahun lagi. Tapi ketika berkat Tuhan itu terjadi. Ketika waktu Tuhan terjadi. Ada begitu banyak orang gak siap untuk diberkati Tuhan. Gak siap untuk dipermuliakan. Akhirnya justru dia dipermalukan. Dijungkir balikan. Momen yang terbaik dalam hidupnya. Justru menjadi momen yang menyedihkan. Ali Hafed gak pernah sadar bahwa dia menginjak-injak berlian di tanah ladangnya. Sampai satu ketika. Karena dia gak mau belajar sungguh-sungguh. Dia gak mau memaksakan dirinya sendiri. Ketika dia jual, dia putus asa, dia habis-habisan, dia gantung diri. Orang lain yang menikmati. Saudaraku,
Kalau saudara izinkan saya seperti papa bicara kepada saudara. Hari ini saya ingin sampaikan. Pelajari betul-betul. Belajar. Bangun manusia batiniahmu. Supaya ketika karakter ini bertumbuh. Dan ketika kairos Tuhan terjadi. Saudara nggak ketinggalan momen di mana Tuhan akan memberkatimu. Anak-anak muda. Perhatikan sungguh-sungguh manusia batiniahmu. Karaktermu. Bejana itu hanya sekedar casing. Harta itu ada di dalam bejana yang indah. Saudara mau memperhatikan ini? Mulai hari ini, fokus hidupmu kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Tetapi hamba berdoa supaya setiap pribadi bertemu dengan tujuan Tuhan. Dibangun dengan karakter yang benar. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kairos Tuhan itu terjadi, umat-Mu dipermuliakan. Nama Tuhan diagung-agungkan tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya.